ini. Macet, macet. Macet tuh lagi. Sampai sepanjang itu. Biasanya kalau nggak hujan nggak sepanjang ini loh. Sampai tekan kono. Sampai rumah sakit Bayangkara. Jos, 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 jos. Jos, 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 jos. Jos, 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 jos. Jos, jos, jos. Itu udah mulai merah lagi. Ayo set 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 macet, cet 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 cet, cet macet, cicit macet. Yo udah sampai sini lagi yo. Memanjang lagi yo. Bab 420. Bersenandung. Bilahnya bergetar dan cahaya hitam pekat melintas di langit. Karena kecepatan bilahnya, asap putih panas keluar dari udara. Mu Erlene dan Qin Hongye melihat gerakan mereka, dan mata mereka penuh kejutan. Hanya dalam beberapa hari, ilmu pedang dan ilmu pedang dari kedua orang ini telah meningkat lagi. Apakah karena kedua orang ini bermain melawan Harvey beberapa hari yang lalu, jadi mereka mengerti? Ya Tuhan, keduanya benar-benar jenius. Melihat Jianhen dan Kuang Dao menyerang dan membunuh pada saat yang sama, Harvey maju selangkah. Menghadapi pedang Qi dan pisau Qi yang terus menggores tubuhnya, dia sama sekali tidak takut. Harvey meletakkan tangannya di telapak tangan, memadatkan guntur hijau, dan menembakkannya ke depan dan ke atas pada saat yang bersamaan. Bang-bang! Dengan suara dua guntur yang teredam, kedua telapak tangan Harvey melesat keluar, guntur hijau bergoyang, menyebar, dan langsung merobek pedang Qi dan pisau Qi, dan kemudian menggulung dua hembusan angin, menyapu ke arah tanda pedang dan pisau gila dan pergi. Wajah Jianhen dan Kuang Dao sangat berubah pada saat yang sama, dengan pelajaran sebelumnya, keduanya tidak berani membawanya dengan keras, dan buru-buru mundur. Yo, ini sedikit kemajuan. Petik 2. Harvey tersenyum, sayangnya, kemajuan ini tidak cukup. Petik 2. Sosok Harvey melintas, dan aliran cahaya melintas di udara, langsung mendekati pisau orang gila itu. Brengsek. Petik 2. Seru Crazy Blade, tidak pernah menyangka kecepatan Harvey menjadi lebih cepat lagi. Dia tidak berani ragu, mengepalkan pedang besar dengan kedua tangan, dan mengayunkan dua pedang ke arah Harvey pada saat yang sama. Sejak dia dikalahkan 2 hari yang lalu, dia telah berdamai dengan rasa sakit dan telah mendapatkan banyak wawasan. Untuk menghadapi master yang tiada taranya seperti Harvey, kamu harus habis-habisan dan mengalahkannya secara langsung tanpa memberinya waktu untuk bernafas. Setelah Anda memberinya kesempatan, Anda pasti akan kalah. Hancurkan langit dan pecahkan ombak. Petik 2. Naga biru mengendalikan matahari. Petik 2. Desir. Dua pisau ditembakkan sekaligus, seperti naga gila yang menerobos ombak. Pedang itu sombong dan mendominasi, dan berguling ke arah Harvey. Caca-caca-caca-caca-caca-caca-caca. Di mana pisau menyapu, itu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, dan semua rumput dan daun di halaman dipotong-potong. Rumput di tanah terangkat, memperlihatkan tanah kosong. Di hadapan Ki pedang yang kejam ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk mundur dan menghindar. Namun, yang menakutkan Crazy Blade dan Jianhen adalah Harvey tampak putus asa, berlari menuju Crazy Blade dengan energi pedangnya. Apakah anak ini gila? Crazy Blade dan Sword Mark melahirkan ide seperti itu pada saat yang bersamaan. Seberapa menakutkan energi pedang yang terkandung dalam dua jurus pamungkas itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika itu baja, itu akan ditandai dengan jejak, oke. Mungkinkah tubuh anak ini lebih keras dari baja? Adapun Mu Erlene dan Qin Hongye, yang berdiri di belakang untuk menonton pertempuran, wajah mereka tenang. Meskipun Jianhen dan Kuang Dao memang kuat, tidak mungkin menyakiti Harvey. Bagaimanapun, pertempuran yang dialami Harvey dalam beberapa hari terakhir menjadi lebih sulit setiap kali, dan musuh yang dia hadapi juga lebih kuat dari satu sama lain. Bahkan jika Jianhen dan Kuang Dao berbakat, setidaknya mereka tidak sekuat Miao Yanjun. Pada saat inilah Harvey bergegas, dan pisau tajam di depannya seperti selembar kertas. Aku pergi. Petik 2. Crazy Blade tercengang, tetapi kekaguman dan penyembahan Harvey di matanya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, Harvey menghancurkan semua energi pedang, dan kemudian menamparkan dada Mad Dao dengan telapak tangan. Crazy Blade buru-buru mengangkat pedang besar itu dan meletakkannya di depannya, untuk menahan telapak tangan Harvey. Bang! Dengan satu telapak tangan, seolah-olah langit terkoyak, dan gunung itu runtuh tak terbendung. Pedang gila terbang terbalik seperti bola meriam. Setelah terbang lebih dari 20 meter, pisau gila itu terlempar ke udara, dan kemudian nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat Harvey lagi, dia sangat terkejut, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Harvey telah meningkat pesat setelah hanya beberapa hari absen. Selain itu, telapak tangan yang baru saja dipukul Harvey juga menerima setengah dari kekuatan, jika tidak, sekarang saya takut saya akan cacat jika saya tidak mati. Pada saat ini, Jian Hen melihat bahwa Crazy Saber dikalahkan, dia tiba-tiba pulih, dan dengan cepat menyerang Harvey lagi. Petik 2. Henggu Zhang Feng. Dengan suara teriakan yang mengejutkan, bekas pedang itu tersapu, dan sebuah pedang tertusuk. Memanggil, Chang Hong. Menembus matahari, kilatan kejutan. Pedang Qi membawa cahaya berwarna darah yang menyala-nyala, menebas dengan tajam melintasi langit, dan langsung menuju ke tenggorokan Harvey. Harvey bermain melawan Jian Hen beberapa hari yang lalu, jadi dia akrab dengan langkah Jian Hen. Namun, melihat Anda hari ini, Harvey merasa bahwa gerakan pedang yang dilakukan oleh Jian Hen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Harvey tersenyum, dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Kedua orang ini memiliki tulang pedang alami dan tulang pedang alami. Mereka seperti dua potong batu giok kasar. Setelah diukir, mereka pasti akan bersinar. Tentu saja, tidak peduli apakah anak ini mengikutinya atau tidak, dia harus membantunya. Memikirkan hal ini, Harvey membuat catatan, naga sejati 9 berkedip, menghindari pedang kejutan, dan kemudian mengangkat telapak tangannya dan menamparnya di sisi pedang. Dang bang, dengan suara yang jelas, tanda pedang yang dipadatkan oleh pedang itu langsung runtuh. Namun, Jian Hen tidak berhenti pada titik ini, tetapi memutar pergelangan tangannya, memobilisasi aliran Truki dan Jian Qi, dan kemudian pedang lain, ditusuk dengan liar. 3000 fajar. Petik 2. Hah. Saat pedang ditusuk, energi pedang merah darah langsung berubah menjadi ribuan belati 3 inci dan menembak Harvey bersama-sama. Melihat pedang yang menakjubkan ini, Qin Hongye yang berdiri di samping terkejut. Karena dia juga menggunakan pedang, dia secara alami dapat melihat kehebatan dari tanda pedang. Namun, dia merasa bahwa niat membunuh yang terkandung dalam energi pedang ini terlalu kuat, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada saat belati 3 inci yang padat ditembakkan, Harvey mengangkat sudut mulutnya dan menginjak tanah. Daun-daun di tanah semuanya terguncang ke udara dan terbungkus guntur hijau. Segera, Harvey melambaikan tangannya dengan lembut. Uhuk-uhuk. Daunnya melesat dengan cepat seperti pisau yang tidak bisa dihancurkan. Dentang-dentang. Suara bentrokan Jin Ge bergema, dan percikan serta arus bergema. 3000 fajar yang dilemparkan oleh Jian Hen juga dikalahkan dalam sekejap. Crazy Blade, yang menyaksikan pertempuran tidak jauh, sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Harvey akan mematahkan pedang ketiga Jian Hen dengan begitu mudah. Namun, sebelum Jian Hen bisa bereaksi, Harvey, seperti hantu, menyapu dan menamparkan dada Jian Hen. Jangan pikirkan itu. Petik 2. Jian Hen mendengus pelan dan mengangkat pedangnya untuk menghadang. Dengan suara nyaring, pedang di tangannya terbang, dan telapak tangan Harvey juga mengenai dadanya dengan keras. Ya, petik 2. Jian Hen mengerang, dan dikejutkan oleh telapak tangan ini. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, ia terus mengejarnya, dan menembak 6 telapak tangan berturut-turut di beberapa bagian dada Jian Hen. Setelah 7 telapak tangan, Harvey berhenti. Tanda pedang itu seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang terbalik, dan pada saat mendarat, itu memuntahkan seteguk darah hitam merah. Melihat ini, Crazy Blade langsung marah, Harvey, kami datang untuk mengandalkan Anda, mengapa Anda memainkan tangan yang begitu berat padanya? Apakah Anda mencoba membunuhnya? Saya akan bertarung dengan Anda. Crazy Blade adalah akan menyerang dan membunuh Harvey. Tunggu. Petik 2. Jian Hen berteriak pada Crazy Blade. Ada apa? Petik 2. Matt Saber tampak bingung. Batuk-batuk. Petik 2. Jian Hen terbatuk-batuk dan berkata, jangan main-main, Tuan Harvey membantuku. Ah. Petik 2. Kuang Dao tercengang, bantu kamu. Masih memintamu untuk membantumu. Petik 2. Bab 421. Jian Hen tidak banyak menjelaskan, tetapi berjalan ke Harvey, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras, terima kasih Tuan Harvey telah membantu, Jian Hen berterima kasih. Mulai malam ini, Jian Hen bersedia melewati api dan air untuk Tuan Harvey, dan dia akan melakukan apapun. Petik 2. Semua orang akan menjadi saudara di masa depan, jangan terlalu sopan. Petik 2. Harvey tersenyum sedikit dan mengangkat Jian Hen. Apa yang terjadi? Petik 2. Matt Saber bertanya dengan ekspresi bingung. Mu Erlene dan Qin Hongye juga memandang Harvey dan Jian Hen dengan curiga. Jian Hen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, pisau gila, Anda juga harus tahu bahwa meskipun teknik pedang 7 pembunuh yang saya latih sangat kuat, aura pembunuh yang terkandung dalam teknik pedang ini terlalu berat. Selama pemahamanku tentang teknik pedang ini semakin dalam, tubuhku akan dilahap oleh aura pembunuh dari teknik pedang ini. Petik 2. Aku tahu itu. Petik 2. Crazy Blade mengangguk, lalu. Petik 2. Tanda pedang dia menghembuskan napas dan melanjutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah diserang oleh aura pembunuh ini, yang menyebabkan hati saya menjadi stagnan dan bermusuhan. Oleh karena itu, kondisi fisik saya semakin buruk. Jika saya terus berlatih, saya takut saya akan mati karena tubuh saya tidak dapat menahannya. Baru saja, Tuan Harvey memukul saya dengan 7 telapak tangan, yang secara langsung menghilangkan stagnasi dan kemarahan di hati saya. Saya merasa jauh lebih nyaman sekarang, dan saya tidak memilikinya sebelumnya. Saya merasakan dada sesak dan sesak napas. Petik 2.
Mendengar ini, Kuang Dao, Mu Erlene, dan Qin Hongye semuanya tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bisa menyembuhkan penyakit dengan cara ini. Awalnya, mereka masih sedikit tidak yakin, tetapi ketika mereka melihat wajah Jian Hen secara bertahap kembali ke darah, mereka mempercayainya. 7 telapak tangan yang dipukul Harvey barusan benar-benar membantu penyembuhan Jian Hen. Jian Hen, kamu harus mengatakan lebih sedikit. Petik 2. Harvey tersenyum dan menerima kalimat itu. Juga minta Tuan Harvey untuk menjelaskannya. Petik 2. Jian Hen berkata dengan hormat. Harvey tersenyum ringan, dan berkata, 7 telapak tangan tadi, saya tidak hanya membantu Anda mengatasi stagnasi dan permusuhan, tetapi juga membantu Anda membersihkan 7 meridian. Mulai sekarang, Anda dapat berlatih ilmu pedang 7 pembunuh dengan percaya diri. Anda tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh aura pembunuh dari teknik pedang ini. Petik 2. Sungguh, benarkah? Petik 2. Jian Hen ragu-ragu. Tentu saja itu benar. Petik 2. Harvey mengangkat bahu, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba memainkan 2 pedang untuk melihat apakah serangan balasan yang mematikan pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Oke. Petik 2. Jian Hen mengangguk berulang kali. Di dalam hatinya, dia mengambil pedangnya, dan kemudian melemparkan beberapa pedang berturut-turut. Setelah beberapa pedang, Jian Ken mengalirkan energi yang membuat marah di tubuhnya, dan dia masih merasa bahwa tubuhnya bersih dan mulus, tanpa perasaan tidak nyaman. Pada saat ini, mata Jian Hen memerah karena kegembiraan, dan tubuhnya bergetar. Seven Killing Swordsmanship sangat kuat dan sangat menguntungkannya, dia juga sangat menyukai ilmu pedang ini. Namun, karena aura pembunuh dari teknik pedang ini terlalu kuat, tubuhnya terus-menerus diserang, menyebabkan kondisi fisiknya semakin buruk. Oleh karena itu, bahkan jika dia sangat tidak mau, dia hanya bisa berencana untuk menyerah dan terus berlatih teknik pedang ini. Tanpa diduga, hari ini, Harvey benar-benar membantunya menyelesaikan masalah diserang dengan sempurna, sehingga dia dapat terus berlatih teknik pedang ini. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Jian Hen menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Harvey. Tuan Harvey, terima kasih banyak. Saya tidak pandai berbicara, dan saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Cinta. Di masa depan, dimanapun ada kebutuhan akan tanda pedang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan tanda pedangku tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey menepuk bahu Jian Hen dengan keras, lalu menoleh untuk melihat Crazy Saber, dan berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu ingin kembali ke Aurus Hills bersamaku? Petik 2. Itu suatu keharusan. Petik 2. Gila Saber haha tertawa, kurasa akan sangat menarik untuk bergaul denganmu. Jika itu masalahnya, ayo pergi sekarang. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya. Oke. Petik 2. Jian Hen dan Kuang Dao menjawab. Mu Erlene dan Qin Hongye saling memandang, dan sudut mulut mereka sedikit naik. Mungkin, ini adalah pesona kepribadian Harvey. Kedua jenderal yang ganas itu sekarang berada di bawah komando mereka. Tentu saja, apa yang tidak diketahui Jian Hen dan Kuang Dao adalah bahwa dalam waktu dekat, ketenaran mereka tidak hanya akan bergema di seluruh China, tetapi bahkan bergema di seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa ada 2 Master Super di samping Tuan Harvey, yang satu menggunakan pedang dan yang lainnya menggunakan pisau. Pedang keluar dan menyegel tenggorokan, darah menodai langit. Begitu pisau gila itu keluar, para hantu dan dewa terkejut. Ini adalah deskripsi terbaik dari Jian Hen dan Crazy Blade di masa depan. Tentu saja, itu saja untuk nanti. Segera, Harvey dan rombongannya masuk ke dalam mobil, meninggalkan villa, dan langsung menuju Aurus Hills. Sekitar jam 12 siang, Harvey dan rombongannya tiba di Aurus Hills. Meskipun dia baru pergi selama setengah bulan, ketika dia kembali kali ini, Harvey merasa seperti pulang ke rumah. Segera, Harvey dan rombongannya tiba di klub Hinia. Setelah turun dari mobil, para satpam dan adik-adik yang sedang menjaga pintu Hinia Club langsung menyambut mereka dengan senyuman di wajah mereka. Saudara York, presidenmu, Tuan Qin, Anda kembali. Petik 2. Lama tidak bertemu, semuanya. Petik 2. Harvey tersenyum dan menyapa. Kakak York, aku belum melihatmu selama setengah bulan, saudara-saudara ingin membunuhmu. Petik 2. Silei bergegas, memeluk Harvey, dan memeras 2 air mata buaya. Tidak apa-apa, jangan terlalu munafik. Petik 2. Harvey tersenyum, lalu melemparkan sebatang rokok ke Silei dan yang lainnya, dan bertanya, Batu, apakah Tiansun dan yang lainnya ada di sini? Petik 2. Saudara York, saudara Zhao, mereka ada di sini. Di Hinia. Mari kita bicara tentang berbagai hal. Petik 2. Sisi menjawab sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kamu akan sibuk dulu. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu berjalan ke clubhouse bersama Mu Erlene dan beberapa lainnya. Sepanjang jalan, baik staf dan tamu di clubhouse menyambut Harvey dan Mu Erlene dengan hangat ketika mereka melihat Harvey dan Mu Erlene kembali. Sesampainya di pintu pavilion Hinia, Harvey mendorong pintu hingga terbuka, dan orang-orang yang mengobrol di dalam tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Semua orang menoleh dan melihat ke atas, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kegembiraan, dan semua orang bangkit dan menyapa mereka. Kakak York. Petik 2. Lama tidak bertemu Tuan Harvey. Petik 2. Presiden Harvey, Anda kembali. Petik 2. Ketika Zhao Tiansun, Du Tianlong, dan yang lainnya melihat Harvey kembali, mereka merasa memiliki tulang punggung.
Tanda pedang. Pedang gila. Saudara York, mereka adalah. Petik 2. Wang Qi melihat tanda pedang dan pedang gila mengikuti Harvey, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Zhao Tianxun, Zhang Mang dan yang lainnya juga menatap keduanya dengan tatapan bingung. Mereka semua tahu bahwa Jian Hen dan Kuang Dao adalah prajurit pribadi Song Qilin dan Li Tianqi, jadi mengapa mereka kembali bersama saudara York sekarang? Semuanya, keduanya adalah Jian Hen dan Kuang Dao. Mereka telah resmi bergabung dengan kamar dagang Wulong. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi saudara. Petik 2. Harvey secara singkat memperkenalkannya. Mendengar ini, permusuhan di wajah semua orang menghilang. Zhao Tianxun memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa mereka berdua memiliki ilmu pedang yang sangat baik dan ilmu pedang yang luar biasa. Mereka adalah master kelas 1 di Guangdong Barat. Ada waktu nanti, mari kita berdiskusi dengan baik. Tolong temani. Petik 2. Jian Hen juga mengangguk ringan. Setelah semua orang duduk, Harvey bertanya, semuanya, apa yang baru saja kalian bicarakan? Petik 2. Kakak York, tentu saja, kita sedang membicarakan Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Melakukan serangan diam-diam. Petik 2. Zhao Tianxun sangat marah, jadi, maksud semua orang adalah, bawa orang langsung ke Fujian Selatan untuk menghancurkan Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Petik 2. Bab 422. Saya setuju dengan saran saudara Zhao. Petik 2. Wang mengangguk dengan ekspresi bangga di wajahnya, sekarang kamar dagang Wulong kami telah menenangkan dua provinsi Guangdong Selatan dan Guangdong Barat, dan prestisenya telah bergema di seluruh China Selatan. Banyak raksasa dan taipan memberi hormat kepada kami. Lihat angin untuk memilih. Tapi saya tidak menyangka bahwa Gao Zhenyang dan Sue Tianhao begitu berani sehingga mereka berani menyerang kami. Saudara York, karena kedua orang ini sangat bodoh, kami tidak perlu menahan diri dan bunuh saja mereka. Ya, bunuh mereka. Petik 2. Jangan main-main dengan mereka, mereka benar-benar mengira mereka adalah karakternya. Petik 2. Saudara York, Anda memberi perintah, kami akan memanggil orang-orang untuk berangkat sekarang. Petik 2. Orang-orang dari kedua orang ini akan membunuh mereka. Saya telah membunuh banyak saudara kita, dan sulit untuk memahami kebencian di hati setiap orang jika balas dendam ini tidak dibalas. Petik 2. Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yupeng dan yang lainnya berteriak, dan kerumunan itu bersemangat. Apakah semua orang setuju untuk menelepon secara langsung? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Ya. Petik 2. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya semua merespons dengan kaget. Tuan Du, Tuan Song, bagaimana menurutmu? Petik 2. Harvey menoleh untuk melihat Du Tianlong dan Song Jinchao. Du Tianlong menyesap cangkir teh dan berkata perlahan, Tuan Harvey, Gao Zhenyang, dan Sue Tianhao secara alami akan dihancurkan. Bagaimanapun, banyak raksasa dan taipan di Cina Selatan sedang menonton. Ini akan merusak prestise Wulong kami. Kamar dagang, dan lebih banyak orang akan melompat keluar dan melawan kita di masa depan. Namun, saya pikir masalah ini agak aneh. Petik 2. Tuan Du, bagaimana menurut Anda? Tanya Harvey. Du Tianlong mengerutkan kening dan berkata, sekarang kamar dagang Wulong kami adalah raksasa terbesar di seluruh wilayah Cina Selatan. Berbicara secara logis, tidak ada yang berani menantang kami dengan mudah. Terlebih lagi, untuk Gao Zhenyang dan Sue Tianhao II, saya tahu lebih baik. Jika itu 10 tahun yang lalu, mungkin mereka akan memiliki keberanian untuk melawan kita. Tapi sekarang, mereka lebih tua, dan mereka tidak lagi memiliki darah dan antusiasme. Seperti dulu. Bukankah aneh pria itu ingin menantang kita? Petik 2. Du tua benar. Petik 2. Song Jinchao mengangguk, sama seperti saya, sekarang saya hanya ingin bermain dengan mantap dan menjaga apa yang saya miliki, dan saya tidak memikirkannya. Silakan dan kuatkan diri Anda. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Du, saudarimu juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Saya pikir ada beberapa kebenaran. Mungkin ada beberapa orang di belakang kedua orang ini. Jadi, saya berencana untuk membuat janji terlebih dahulu. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao berbicara mari kita. Lihat apakah mereka memilih untuk menyerah kepada kita atau terus melawan kita. Tentu saja, akan sangat bagus jika mereka bisa memimpin orang-orang di belakang mereka. Dengan caranya sendiri, mengapa mereka ingin melawan kita? Petik 2. Tanya Wang Qi. Apa yang masih dilakukan anjing-anjing yang tidak patuh, tentu saja mereka dihancurkan. Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan melanjutkan, jadi, mari kita lakukan dua hal selanjutnya. Pertama, bantu saya membuat janji dengan Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Kedua, merakit tenaga dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Petik 2. Ya. Petik 2. Kerumunan merespons dengan kaget. Oke, mari kita semua bersiap-siap. Petik 2. Setelah Harvey mengatakan sesuatu, dia akan mengajak Mu'erlene dan beberapa orang untuk makan malam. Kakak York. Petik 2. Zhao Tianxun memanggil Harvey. Ada lagi. Petik 2. Harvey berbalik dan bertanya. Zhao Tianxun menjawab, Kakak York, Nona Sen datang pagi ini. Nona Sen berkata dia ada hubungannya denganmu dan memintamu untuk mengunjungi Qianzi ketika kamu kembali. Petik 2. Oke, begitu. Petik 2. Harvey mengangguk. Tampaknya Sen Veronica ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tentu saja, bahkan jika tidak apa-apa, Anda harus menemui wanita itu sendiri.
Setelah makan siang, Mu Erlene, Jianhen dan Kuang Dao tinggal di klub Hinia, dan Qin Hongye juga berencana untuk kembali ke Gedung Merah. Harvey mengendarai kereta George Barton miliknya sendiri ke perusahaan Qianzi. Setelah tiba di Qianzi, Harvey menghentikan mobil dan langsung pergi ke kantor presiden. Sepanjang jalan, karyawan di perusahaan menyambut Harvey dengan antusias, dan Harvey menanggapinya dengan senyuman. Di pintu kantor presiden, Harvey mengetuk pintu. Silakan masuk. Petik 2. Suara manis Saint Veronica datang dari dalam. Harvey mendorong pintu dan masuk, dan melihat sosok cantik duduk di meja dan bekerja di meja. Wanita itu mengenakan kemeja putih yang disesuaikan dengan rok hitam pendek di bawahnya, kakinya terbungkus sutra hitam, yang menggambarkan sosok anggunnya. Wajah biji melon yang berkilau bersinar di bawah sinar matahari, dan itu benar-benar indah. Mungkin sudah lama kita tidak bertemu, Harvey merasa bahwa Saint Veronica tampaknya menjadi lebih cantik. Selain itu, wanita itu juga mengungkapkan rasa kompetensi dan kecerdasan, yang membuat orang ingin dekat. Asisten Chen, taruh saja filenya di sini. Saya akan melihatnya nanti. Petik 2. Saint Veronica menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Oh, Tuan Sen sangat sibuk, apakah kamu bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke atas? Ketua Qianzi terlalu buruk, bagaimana kita bisa membuat presiden kita yang cantik bekerja begitu keras? Petik 2. Harvey menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, tubuh halus Saint Veronica bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Harvey, Saint Veronica tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang kuat. Saudara Harvey, kamu kembali. Petik 2. Saint Veronica bahkan tidak peduli dengan pekerjaannya, dia melemparkan informasi itu, berdiri, dan melemparkan dirinya ke pelukan Harvey. Wen Xiang jatuh ke pelukannya, melihat wajah cantik yang begitu dekat, Harvey tidak bisa membantu tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Saint Veronica memeluk pinggang Harvey dengan erat, cemberut bibirnya, dan berkata dengan sedih, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, sebagai ketua Qianzi, aku tidak melihatmu datang ke perusahaan setiap hari, dan aku akan membiarkan orang lakukan segalanya. Akan melakukannya, aku sangat sibuk. Yah, tidak apa-apa bahkan jika aku sibuk, tetapi kalian tidak mengatakan datang untuk melihat orang begitu lama, orang-orang marah. Petik 2. Harvey pertama kali dia melihat seorang wanita bertingkah seperti anak manja, yang membuatnya sedikit kewalahan. Terlebih lagi, Harvey berpikir bahwa penampilan seorang wanita yang bertingkah seperti bayi cukup imut. Oke, Veronica, bukankah aku datang untuk menemuimu, jangan marah. Kata Harvey sambil tersenyum lembut. Kamu ingin menyingkirkanku dalam satu kalimat. Petik 2. Saint Veronica memutar matanya, aku tidak begitu bodoh. Petik 2. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Harvey meyakinkan, apapun yang kamu inginkan, selama saya memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda, bagaimana? Petik 2. Saint Veronica tersipu dan berbisik, kalau begitu saya ingin Anda menjadi pacar saya, apakah Anda setuju? Petik 2. Jadi pacarmu. Oke. Harvey mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian seorang putri memeluk wanita itu secara langsung, ayo pergi, jangan bekerja, ayo pergi ke hotel sekarang. Saint Veronica terkejut ketika dia melihat bahwa pria itu tampaknya benar-benar datang, dia dengan cepat meronta dan berkata, ya. Jangan membuat masalah, akan memalukan jika staf melihatnya. Lalu apakah kamu masih marah? Harvey mengangkat alisnya dan bertanya. Saint Veronica bersenandung pelan dan menoleh. Sepertinya hotel ini harus dikunjungi hari ini, kata Harvey, lalu keluar lagi. Saint Veronica langsung geli, oke, aku tidak marah lagi. Bagus. Harvey secara alami mencium pipi wanita itu, lalu memeluk wanita itu duduk di sofa. Bab 423. Ketika Harvey duduk di sofa, Saint Veronica masih belum sadar, dengan ekspresi imut di wajahnya. Apakah pria itu hanya? Seperti mencium dirinya sendiri. Ini tidak benar. Anda tahu, saya telah mengungkapkan hati saya kepada pria itu sebelumnya, tetapi saya belum mendapat tanggapan. Veronica, apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Harvey bertanya dengan curiga ketika dia melihat wanita itu dalam keadaan linglung. Saint Veronica mengaitkan leher Harvey dengan kedua tangannya dan tersenyum manis, kakak Harvey, kamu sebenarnya menyukaiku, kan? Kamu hanya tidak mau mengakuinya, kan? Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, pura-pura tidak mengerti. Potong. Petik 2. Saint Veronica memutar matanya, berpura-pura saja, aku baru saja memintamu menjadi pacarku, bukankah kamu segera setuju, dan kamu mencium seseorang? Petik 2. Mendengar kata-kata wanita itu, Harvey langsung terdiam. Ya, ketika wanita itu baru saja mengajukan syarat ini, dia setuju tanpa memikirkannya. Mungkin seperti yang dikatakan wanita itu, dia sebenarnya sudah memiliki tempat wanita di hatinya, tetapi dia telah melarikan diri darinya. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, Veronica, aku masih sedikit tidak yakin tentang perasaanku padamu, jadi beri aku waktu dan aku akan memikirkannya. Petik 2. Saint Veronica tersenyum ringan, begitu, aku tidak memaksamu untuk langsung memberiku jawaban. Petik 2. Harvey tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Veronica, Tiansun bilang kamu mencariku untuk sesuatu, ada apa? Petik 2. Saudara Harvey, minggu lalu produk baru kami ada di pasaran.
Hanya dalam 1 minggu, produk baru kami, Hongyan Xiao, menimbulkan sensasi di seluruh pasar produk perawatan kulit. Kami mencoba air di kota-kota besar di Guangdong Selatan, dan respon sangat baik. Produk di toko-toko besar terjual habis dalam waktu seminggu. Sekarang, toko-toko besar telah membeli barang-barangnya, dan kita perlu mengisinya kembali dengan cepat. Jadi beberapa hari ini saya sangat sibuk sehingga saya menjadi gila, dan orang-orang datang untuk mengingatkan saya setiap hari. Petik 2. Sen Veronica berkata dengan ekspresi gembira, sangat bersemangat. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya. Ini semua yang diharapkan. Petik 2. Saudara Harvey, saya berencana untuk terus mengembangkan pasar dan membawa Hongyan Xiao ke seluruh pasar Shenzhou. Selama bisa sukses, jika tidak ada kecelakaan, Hongyan Xiao akan menjadi produk perawatan kulit paling populer di China tahun ini, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan produk terlaris. Wajah kecil Sen Veronica memerah, dan matanya penuh kerinduan. Harvey mengangguk. Yah, Veronica, biarkan saja, aku mendukungmu tanpa syarat, katakan saja apapun yang kamu inginkan. Sen Veronica mencium wajah Harvey dengan keras, dan berkata dengan penuh emosi, Saudara Harvey, hari-hari ini adalah hari-hariku yang paling bahagia. Meskipun saya sangat sibuk dan lelah, selama saya berpikir bahwa produk Yanzi kami laris manis, saya memiliki motivasi yang tak ada habisnya. Saudara Harvey, Anda memberi saya semua ini, terima kasih. Harvey menatap wanita itu, mengulurkan tangannya untuk menyisir rambut di depan dahi wanita itu, dan tersenyum lembut, terima kasih, saya adalah ketua Qianzi. Qianzi makmur, dan saya adalah orang yang paling bahagia. Petik 2. Jadi, seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Tanpa jadwal sibuk Anda, Qianzi tidak akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Petik 2. Baiklah, baiklah, jangan katakan terima kasih, semua orang akan bergantung padamu seumur hidupmu. Sekarang saya bekerja untuk Anda, dan Anda akan mendukung saya di masa depan, bukankah itu terlalu berlebihan? Petik 2. Sen Veronica sangat serius. Harvey tertawa, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Petik 2. Namun, pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Sebelum melihat siapapun, suara itu masuk lebih dulu. Tuan Sen, Presiden Wu ada di sini. Petik 2. Saya melihat seorang wanita cantik bergegas masuk. Wanita itu terlihat cerdas dalam setelan profesional hitam dan kacamata berbingkai emas. Wanita ini adalah asisten Sen Veronica, Chen Xiuli. Karena gangguan mendadak Chen Xiuli, Harvey dan Sen Veronica tidak bereaksi sama sekali. Ketika Chen Xiuli melihat Sen Veronica duduk di pangkuan Harvey, matanya melebar, wajahnya yang halus memerah, dan dia berkata, aku tidak melihat apa-apa, dan kemudian bergegas keluar dari kantor. Asisten Chen, kembalilah. Petik 2. Sen Veronica dengan cepat berdiri dan berteriak. Chen Xiuli masuk dan menelan tenggorokannya, Sen. Presiden Sen, saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Petik 2. Jangan bicarakan ini, mengerti? Petik 2. Sen Veronica memelototi Chen Xiuli. Ya, Presiden Sen, aku berjanji untuk tidak berbicara omong kosong. Petik 2. Chen Xiuli dengan cepat meyakinkan. Juga, ingatlah untuk mengetuk pintu saat kamu masuk. Petik 2. Sen Veronica mengingatkan lagi. Ya. Petik 2. Chen Xiuli dengan cepat menjawab. Pergi dan undang Presiden Wu untuk masuk. Petik 2. Sen Veronica menjelaskan. Chen Xiuli mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Ketika Chen Xiuli pergi, Harvey tidak bisa menahan tawa. Apapun yang kamu tertawakan, itu semua salahmu. Petik 2. Sen Veronica menatap Harvey dengan marah, aku tidak akan memiliki prestise di depan asistenku di masa depan. Petik 2. Lalu mengapa kita tidak mengubahnya? Petik 2. Harvey menyarankan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, asisten Chen lihai dan cakap. Dia telah bersamaku selama beberapa tahun. Jika kamu tiba-tiba berganti asisten, kamu harus terbiasa lagi. Petik 2. Sen Veronica menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mulut kembung, ngomong-ngomong, jika karyawan di perusahaan di belakang tahu ini. Jika sudah berakhir, kamu harus mengakui bahwa aku adalah pacarmu. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey mengangguk, tercengang, dan kemudian berkata, kalau begitu kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Petik 2. Ingatlah untuk sering mengunjungiku. Petik 2. Tarian Sen King mengingatkan. Mengerti. Petik 2. Harvey tersenyum pada wanita itu dan meninggalkan kantor. Setelah meninggalkan perusahaan Qianzi, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dalam perjalanan ke Hinia Club, sebuah panggilan telepon tiba-tiba mengenai ponselnya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Siapa yang memanggil? Harvey tidak terlalu memikirkannya, dan kemudian menghubungkan telepon. Begitu panggilan tersambung, suara laki-laki ceria datang. Hei, apakah itu Harvey? Petik 2. Saya Harvey, siapa kamu? Petik 2. Tanya Harvey curiga. Harvey, bajingan kecil, apakah kamu bahkan tidak ingat Paman Zeng? Petik 2. Paman Zeng. Petik 2. Harvey semakin bingung. Siapa ini? Mengapa dia memanggilnya pamannya? Oke, jika kamu tidak ingat Paman Zeng, maka kamu harus ingat Yingying, kan? Zeng Yingying, kamu bahkan tidak akan melupakan Yingying, kan? Haha, bocah kecil, aku ingat kamu berdebat bahwa kamu ingin menikahi Yingying ketika kamu dewasa. Petik 2.
Pria di seberang telepon tertawa. Zheng Yingying. Mendengar ini, Harvey tiba-tiba teringat. Ketika saya masih kecil, keluarga saya tinggal di sebuah komunitas di Aurus Hills, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga berikutnya. Pintu. Mereka sering berpindah-pindah. Gadis itu bernama Zheng Yingying, dan pria itu yang memanggilnya bernama Zheng Yongxing. Tapi sepertinya itu adalah perusahaan kemudian. Setelah transfer, keluarga Zheng Yongxing meninggalkan Aurus Hills. Selain itu, ayahnya menghilang dan ibunya mengalami kecelakaan mobil, jadi dia kehilangan kontak dengan Zheng Yongxing keluarga. Sekarang lelaki tua itu memanggil, Harvey secara alami sangat bahagia. Bagaimanapun, keluarga Zheng Yongxing sangat memperhatikan diri mereka sendiri pada saat itu. Memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Bab 424. Sekarang saya akhirnya memiliki beberapa kemampuan, jika saya dapat membantu keluarga Zheng Yongxing, ibu dan ayah saya harus tahu, dan mereka akan sangat senang. Apalagi Zheng Yongxing pernah minum dan mengobrol dengan ayahnya di masa lalu, mungkin melalui Zheng Yongxing, dia bisa mengetahui keberadaan ayahnya. Harvey menarik napas dalam-dalam dan bertanya sambil tersenyum, Paman Zheng, bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Petik 2. Tentu saja anak itu Xiao Jun memberitahuku. Petik 2. Zheng Yongxing tertawa dan berkata, Xiao Jun datang ke Rongcheng beberapa hari yang lalu. Saya kebetulan bertemu dengannya di pesta koktail ketika saya sedang menyelidiki pasar. Jadi kami berbicara tentang Anda. Ketika saya mendengar Xiao Jun mengatakan bahwa Anda telah kembali ke Aurus Hills dan pergi ke pernikahannya, saya sangat senang. Wah, sejak ayahmu menghilang dan ibumu meninggal, aku khawatir tidak ada yang akan merawatmu, jadi aku bertanya tentang keberadaanmu. Tapi kamu seperti menghilang, dan tidak ada kabar selama 7 tahun. Jika tidak untuk kali ini aku bertemu Xiao Jun, aku masih tidak tahu kau kembali. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Paman Zheng, aku juga merindukanmu, tapi aku tidak punya informasi kontakmu, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Kamu. Ini adalah nasib kedua keluarga kita masih bisa berhubungan bahkan setelah kita kehilangan kontak selama 7 tahun. Petik 2. Zheng Yongxing tertawa dan berkata, wah, orang tuamu sudah pergi sekarang, kenapa kamu tidak datang ke Rongcheng dan biarkan Paman Zheng dan Bibi merawat Anda? Adapun pekerjaan dan tempat tinggal, Paman Zheng dapat membantu Anda menyelesaikannya, Anda hanya perlu tenang. Meskipun Paman Zheng tidak punya banyak uang sekarang, itu sedikit-sedikit uang, jadi dia tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Mendengar ini, Harvey setelah tertegun sejenak, dia bertanya, Paman Zheng, Saudara Jun tidak memberitahu Anda apapun selain bahwa saya kembali. Petik 2. Tidak, ada apa? Petik 2. Oh, tidak apa-apa, kebetulan aku akan pergi ke Rongcheng dalam beberapa hari ke depan. Lakukan sesuatu, lalu aku akan mengunjungimu lagi. Petik 2. Harvey memikirkannya, sepertinya Peng Xiao Jun harus tahu bahwa dia tidak suka profil tinggi, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada Zheng Yongxing. Tapi tidak apa-apa, jangan sampai keluarga Zheng Yongxing berhati-hati ketika mereka mengetahui identitas mereka. Belum terlambat, datanglah besok, dan aku akan meminta Yingying untuk menjemputmu besok. Jika Yingying tahu kamu kembali, dia pasti sangat senang. Petik 2. Oke, Paman Zheng, maka aku akan pergi ke sana besok. Harvey Zi. Zheng Yongxing sangat antusias sehingga dia tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dan setuju. Setelah menutup telepon, Harvey menghela nafas panjang. Bagaimanapun, saya akan menjemput Gao Zhenyang dan Sue Tianhao di Fujian Selatan, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi Zheng Yongxing dan yang lainnya. Tentu saja, Harvey memiliki tujuan lain, yaitu menanyakan keberadaan ayahnya. Memikirkan banyak hal, segera, Harvey Bian pergi ke klub Hinia. Begitu dia memasuki klub, dia melihat Zhao Tianxun dan Wang Qi berjalan mendekat. Kakak York, aku sudah menghubungi Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Petik 2. Kata Zhao Tianxun. Apa yang mereka katakan? Petik 2. Harvey menyalakan sebatang rokok dan bertanya. Zhao Tianxun mengerutkan kening, mereka berkata, tidak apa-apa untuk berbicara, tetapi mereka ingin Anda pergi ke Fujian Selatan untuk berbicara dengan mereka. Jika Anda setuju, maka 3 hari kemudian, pada jam 8 malam di Rongcheng Sovereign Hotel. Brother York, Minan adalah markas mereka, kamu tidak boleh pergi ke sana. Petik 2. Ya, siapa yang tahu apa isi hati mereka, dan apakah mereka akan mengadakan perjamuan Hongmen? Petik 2. Wang Qi dan Zhang Mang menjawab. Bagaimana jika itu adalah perjamuan Hongmen? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Petik 2. Harvey tersenyum menghina, dan kemudian berkata, juga, tujuan kali ini adalah untuk mencari tahu siapa orang-orang di belakang mereka. Petik 2. Zhao Tianxun memikirkannya dan berkata, Saudara York, Anda bisa pergi jika Anda mau. Saudara-saudara pergi ke Rongcheng untuk mencari benteng dan mencari tahu situasi di sana. Begitu perang dimulai, kita bisa tenang. Petik 2. Oke, kamu bisa mengaturnya. Petik 2. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah Zhao Tianxun dan yang lainnya pergi, Harvey memanggil He Yingji lagi. Karena saya akan mengunjungi keluarga Zheng Yongxing besok, saya harus membawa beberapa hadiah. Keluarga He Yingji berkecimpung dalam bisnis perhiasan dan barang antik, jadi dia bisa membantunya memilihnya. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Haha, Tuan Harvey, panggilan Anda terlalu tepat waktu. Saya hanya ingin menelepon Anda. Petik 2. Tawa hangat He Yingji terdengar setelah panggilan itu. Tuan He, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?
Petik 2. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Harvey, bukankah Anda pernah bertaruh dengan Tuan Sangkun belum lama ini untuk mendapatkan sepotong hijau kekaisaran? Sekarang potongan hijau kekaisaran ini telah diminta oleh Tuan Sangkun untuk meminta pengrajin yang terampil untuk membuat 28 buah perhiasan. Kemarin, Tuan Sangkun mengirim seseorang yang saya bawakan perhiasan ini, dan berkata bahwa saya akan mengirimkannya secara pribadi kepada Anda. Ngomong-ngomong, Tuan Harvey, di mana Anda sekarang? Saya akan membawanya kepada Anda. Petik 2. Saya di klub Hinia, datang ke sini. Petik 2. Harvey tiba-tiba tersenyum. Baru saja, dia masih berjuang dengan hadiah apa untuk diberikan kepada keluarga Zheng Yongxing, tetapi dia tidak berharap hadiah itu sudah jadi. Setelah menunggu di klub Hinia sebentar, He Yingji datang, diikuti oleh seorang asisten, memegang kotak cendana besar di tangannya. Tuan Harvey, lama tidak bertemu. Petik 2. He Yingji berjalan dengan senyum di wajahnya. Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan bertanya, Tuan He, apakah bisnis dengan Tuan Sangkun berjalan dengan baik baru-baru ini? Petik 2. Tuan Sangkun sangat pandai berbisnis, dan dia dapat dipercaya. Kami sangat senang bekerja sama. Petik 2. He Yingji tersenyum. Setelah menjawab, dia mengambil kotak cendana dari asisten dan menyerahkannya kepada Harvey. Tuan Harvey, ada 28 perhiasan total, silakan periksa untuk melihat apakah ada masalah. Petik 2. Tuan He, Anda melakukan sesuatu, saya tidak khawatir. Selain itu, Sangkun adalah Raja Batu Myanmar. Dia memiliki banyak batu giok yang bagus. Apakah perlu menggunakan perhiasan ini dari saya? He Yingji tertawa. Tuan Harvey, bagaimana jika tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Petik 2. Tuan He, jangan buru-buru pergi, saya akan memilihkan 2 potong perhiasan untuk Anda dan Tuan He. Petik 2. Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengatakan sesuatu. Tuan Harvey, ini tidak perlu. Meskipun perhiasan yang dibuat oleh Kaisar Hijau sangat berharga, keluarga He kami tidak kekurangan perhiasan giok ini. Anda harus menyimpannya sendiri. Petik 2. He Yingji menolak dengan sopan. Oh, begitu. Petik 2. Harvey cemberut, aku akan menyinari 2 perhiasan yang kuberikan padamu, mengatur beberapa formasi, dan membuatnya menjadi jimat. Karena kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Itu. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey memegang kotak itu dan hendak pergi. Hei, Tuan Harvey, kamu mengatakannya sebelumnya, tentu saja aku menginginkannya. Petik 2. He Yingji dengan cepat mengejar setelah mendengar ini. Di dalam hatinya, Harvey seperti peri. Pemuda ini memiliki seni bela diri yang kuat, keterampilan medis yang luar biasa, dan juga memahami metafisika Feng Shui. Hal yang dia habiskan, itu pasti harta yang nyata. Mengejar Harvey sampai ke dalam kotak. Harvey meletakkan kotak itu di atas meja dan membukanya. Saya melihat ada 28 kotak kayu cendana kecil di dalamnya. Setelah melihat 28 perhiasan, Harvey memilih giok guanyin dan gelang manik giok. Kemudian, Harvey pertama-tama mengambil giok guanyin, memegangnya di telapak tangannya, dan mengedarkan energi kemarahan kuno, dan diam-diam melafalkan 5 mantra ilahi, mantra meditasi, mantra jahat, mantra perlindungan jantung, mantra menenangkan. Mantra, dan mantra pelindung tubuh. Bab 425. Setelah 5 mantra ilahi dibacakan, Harvey membentuk formasi lain di batu giok guanyin. 5 menit kemudian, Harvey meletakkan giok guanyin, mengambil gelang manik giok, dan menggunakan metode yang sama untuk memuduskan formasi. Setelah kedua perhiasan itu dibuat menjadi jimat, Harvey menyerahkan kedua perhiasan itu kepada He Yingji. Saat dia mengambil perhiasan itu, He Yingji melihat cahaya biru menyala pada kedua perhiasan itu, dan merasakan perasaan hangat yang datang dari kedua perhiasan itu. Hanya memegangnya, saya merasa segar, dan kelelahan tubuh saya telah banyak hilang. He Yingji segera mengagumi lemparan 5 tubuh. Efek ini segera, dan jauh lebih kuat daripada yang disebut guru dan biksu terkemuka. Melihat ekspresi terkejut di wajah He Yingji, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan He, memakai 2 perhiasan ini dapat berperan dalam meditasi, melindungi hati, menenangkan pikiran, menghancurkan roh jahat, dan melindungi tubuh. 2 buah perhiasan juga memiliki pengaruh yang paling besar, yaitu dapat mencegah malapetaka bagi pemakainya. Namun setelah diblokir, kedua perhiasan tersebut akan rusak dan tidak berguna, oleh. Karena itu jagalah baik-baik dan jangan sampai hilang. Mereka. Petik 2. Ya, saya mengerti, Tuan Harvey. Petik 2. He Yingji dengan hati-hati menyimpannya, dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Harvey. Petik 2. Semua orang adalah teman, jadi jangan terlalu sopan. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, He Yingji mengobrol sebentar dengan Harvey, lalu pergi. Setelah He Yingji pergi, Harvey tidak menganggur, dan membuat semua 26 perhiasan yang tersisa menjadi jimat. Setelah selesai, Harvey memilih beberapa perhiasan dan memberikannya kepada Morlene, Saint Veronica, Qin Hongye dan Jiang Yirou. Awalnya saya berencana untuk memberikan satu kepada Su Beibei, tetapi gadis ini tidak di Aurus Hill sekarang, dia pergi keluar untuk syuting, jadi dia hanya bisa memberikannya setelah gadis itu kembali. Sampai sekitar pukul 12 malam. Setelah menyerahkan masalah klub Zijing kepada orang lain, Harvey mengemudikan mobil dan membawa Morlene kembali ke Ziyuan Villa. Dalam perjalanan pulang. Ngomong-ngomong, sistermu, aku akan pergi ke Rongcheng besok. Kata Harvey. Besok. Petik 2.
Muerlene terkejut sejenak, bukankah itu 3 hari setelah janji dengan Gao Zenyang dan Sue Tianhao, mengapa kamu pergi begitu cepat? Petik 2. Harvey tersenyum dan menjawab, aku pergi ke Rongcheng untuk kunjungi orang tuaku. Seorang teman lama. Petik 2. Oh, begitu. Petik 2. Muerlene mengangguk, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Harvey, kami telah menyelidiki sesuatu. Petik 2. Apa? Petik 2. Harvey melirik pada wanita itu. Muerlene mengerutkan kening, Fu Gongcheng, Presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan, diserang beberapa hari yang lalu dan terluka parah. Sekarang Fu Gongcheng dalam keadaan koma, tidak hanya melukai organ internalnya, tetapi juga otaknya telah rusak parah. Rusak, saya khawatir tidak ada banyak waktu tersisa. Justru karena inilah terjadi kekacauan di Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Beberapa orang mengatakan bahwa seorang presiden baru akan dipilih untuk memimpin masalah Asosiasi Wushu. Tapi itu yang mendukung Fu Gongcheng telah berulang kali keberatan, mengatakan bahwa mereka harus melakukan yang terbaik untuk merawat Fu Gongcheng. Bagaimanapun, Fu Gongcheng berkuasa. Pada saat itu, dia sangat populer, dan mengelola Asosiasi Wushu Fujian Selatan dengan baik, dan tidak ada masalah besar. Selain itu, ada desas-desus bahwa serangan terhadap Fu Gongcheng mungkin seseorang dari faksi wakil presiden Dong Guota. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey menyipitkan matanya, mengapa kamu mengatakan itu? Petik 2. Karena, pada hari-hari ini ketika Fu Gongcheng dalam keadaan koma, tindakan Dong Guota tidak sedikit. Dia diam-diam menarik orang-orang dari Asosiasi Wushu dan mulai menyingkirkan orang kepercayaan Fu Gongcheng. Selama Fu Gongcheng meninggal, dia akan berada di posisi. Petik 2. Mulai Ge menjelaskan, dan berkata, tentu saja, orang-orang Fu Gongcheng secara alami mencurigai Dong Guota. Mereka menyelidiki serangan Fu Gongcheng, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk, dan tidak dapat menemukan bukti bahwa Dong Guota melakukannya. Tidak masalah apakah orang yang menyerang Fu Gongcheng adalah anggota faksi Dong Guota atau bukan, tetapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, setelah kematian Fu Gongcheng, orang yang paling menguntungkan adalah Dong Guota. Sun menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya air di Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan ini juga sangat dalam. Petik 2. Harvey, apa yang akan kamu lakukan? Muerlene bertanya. Harvey menghela nafas, karena saya berjanji untuk membantu Ning Jincheng menghidupkan kembali Asosiasi Seni Bela Diri dari berbagai cabang, maka saya secara alami akan menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika saya pergi ke Rongcheng, saya akan pergi dan melihat Fu Gongcheng dan melihat apakah saya bisa sembuhkan dia. Jika kamu bisa menyembuhkannya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Saya pikir Anda adalah seorang pekerja keras. Katamu elegi sambil tersenyum. Siapa bilang tidak? Petik 2. Harvey mengangkat bahu, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Keesokan paginya, Harvey mengenakan kemeja keras stand-up linen katun putih, celana panjang hitam, sepasang sepatu kain hitam di kakinya, dan tas travel kanvas di punggungnya, dan naik kereta berkecepatan tinggi ke Rongcheng di Fujian Selatan. Ketika kereta dimulai, Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Tianxun. Segera setelah telepon terhubung, Harvey bertanya langsung, Tianxun, di mana pangkalan yang Anda cari? Petik 2. Saudara York, pangkalan kami ada di klub jembatan biru Rongcheng. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab, dan kemudian bertanya, Kakak York, kapan kamu akan tiba di Rongcheng? Petik 2. Saya naik kereta api ke Rongcheng. Saya akan ke sana sekitar tengah hari. Nanti. Petik 2. Tidak, ketika saya tiba di Rongcheng, saya akan mengunjungi teman lama saya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan pergi menemui Anda. Petik 2. Oke, Saudara York. Petik 2. Harvey berkata, dan menutup telepon. Segera setelah telepon ditutup, Zheng Yongxing menelepon dan berkata bahwa Zheng Yingying akan menjemputnya nanti, dan mengirim nomor Zheng Yingying. Setelah Harvey menyimpan nomornya, dia menutup matanya dan tidur siang. Hingga sekitar pukul 11 siang, kereta tiba di stasiun kereta cepat Rongcheng. Setelah keluar dari mobil, Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zheng Yingying, lalu berjalan keluar dari stasiun dan datang ke gerbang stasiun. Melihat ke atas, seorang presiden Maserati merah diparkir tidak jauh. Seorang wanita muda cantik dengan setelan ol putih pudar dengan kepala bulat dan kacamata berbingkai perak berdiri di samping mobil dan menunggu. Sosok wanita itu tidak buruk, dan stoking hitam dan rok hip-pack profesional hanya menguraikan kurva yang anggun. Wanita ini seharusnya Zheng Yingying. Wanita itu baru saja mengatakan di telepon bahwa dia sedang mengemudikan Presiden Maserati. Namun, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, mantan pengikutnya juga telah tumbuh menjadi gadis besar. Harvey tersenyum penuh emosi dan berjalan mendekat. Yingying. Petik 2. Apakah kamu Harvey? Petik 2. Zheng Yingying menoleh dan melihat ke atas, menatap Harvey dari atas ke bawah. Namun, ketika dia melihat pakaian dan pakaian Harvey, sedikit rasa jijik muncul di mata wanita itu, yang semakin menegaskan pikirannya. Orang ini benar-benar tidak bisa bergaul di Aurus Hills lagi, jadi dia datang untuk bergabung dengan ayahnya, seperti kerabat dan teman-teman di keluarganya. Setelah mengetahui bahwa keluarganya makmur, mereka semua datang untuk memanfaatkannya. Harvey secara alami melihat rasa jijik di mata wanita itu. Namun, dia tidak keberatan, dia hanya tersenyum dan berkata, Yingying, aku tidak menyangka bahwa ini benar-benar perubahan ke-18 dari Universitas Wanita, kamu menjadi semakin cantik. Ingat ketika kita masih muda.
Petik 2. Masuk ke mobil. Petik 2. Zheng Yingying tanpa ekspresi dia menyela kata-kata Harvey, dan masuk ke mobil. Harvey menggelengkan kepalanya dan duduk di kursi penumpang. Mobil mulai dan meninggalkan stasiun kereta berkecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mobil itu sepi. Yingying, apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2. Harvey bertanya, mencari topik. Aku adalah CEO perusahaan ayahku. Petik 2. Zheng Yingying menjawab dengan dingin. Benarkah? Petik 2. Harvey sedikit terkejut, Paman Zheng telah membuka perusahaan sekarang. Petik 2. Mendengar ini, Zheng Yingying langsung tidak senang. Harvey, membosankan bagimu untuk mengatakan itu. Bab 426. Apa yang begitu membosankan? Petik 2. Harvey tercengang, sedikit tidak responsif. Zheng Yingying melirik Harvey dan berkata dengan sinis, Harvey, bukankah kamu baru tahu bahwa ayahku baik-baik saja di Rongcheng sekarang, jadi kamu berpikir untuk bergabung dengan ayahku, kan? Apa ekspresimu barusan? Ini seolah-olah kamu hanya tahu. Petik 2. Aku benar-benar hanya tahu. Petik 2. Harvey tercengang. Dia datang ke Rongcheng kali ini, hanya untuk mengunjungi keluarga Zheng Yongxing dan melihat apakah dia bisa membantu mereka. Adapun membelot ke Zheng Yongxing, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Anda sekarang bernilai ratusan miliar, dan Anda harus menanggapi setiap panggilan, dan 10.000 orang menyerah. Apakah Anda perlu pergi ke orang lain? Berhenti berpura-pura, oke. Petik 2. Zheng Yingying menjadi tidak sabar, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Lakukan saja, jika kamu ingin memahaminya, katakan saja, dan akui saja. Murah hati. Saya hanya tidak menyangka, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Anda telah menjadi orang seperti itu, dan saya sangat kecewa. Petik 2. Harvey membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ternyata waktu benar-benar dapat mengubah seseorang dan mengubah banyak hal. Gadis ingusan yang dulunya sederhana dan imut, yang mengikuti di belakangnya, kini juga berubah. Harvey melihat keluar jendela dengan tenang, dan berkata dengan ringan, Yingying, jangan khawatir, aku di sini hanya untuk mengunjungimu kali ini, dan aku tidak berpikir untuk membelot kepadamu. Petik 2. Haha, itu yang terbaik. Petik 2. Zheng Yingying menjawab dengan dingin. Ngomong-ngomong, apakah perusahaan Paman Zheng baik-baik saja sekarang? Apakah kamu mengalami kesulitan? Petik 2. Harvey bertanya dengan santai. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Petik 2. Zheng Yingying bertanya dengan marah. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu. Petik 2. Harvey menjawab dengan enteng. Mendengar ini, Zheng Yingying langsung senang, jangan bercanda, oke. Apa yang bisa kamu bantu? Kamu menemukan ayahku karena kamu tidak bisa akur, bukan? Beritahu saya jika Anda mengalami kesulitan. Petik 2. Harvey masih terus tersenyum. Oke, itu yang kamu katakan. Petik 2. Zheng Yingying tersenyum menghina, baru-baru ini, perusahaan Qianzi dari Aorus Hills telah mengembangkan produk perawatan kulit yang disebut Hongyan Xiao. Setelah produk perawatan kulit ini diluncurkan, itu menimbulkan sensasi di seluruh pasar kosmetik. Produk perawatan kulit ini, yang terdaftar di banyak toko di Nanyu Cosmetics, terjual habis hanya dalam 1 minggu, dan sekarang persediaannya terbatas. Hari ini, Departemen Store Yongxing kami dan 7 perusahaan lain di Fujian Selatan bersaing untuk ini. Produk di Fujian Selatan. Jika Anda dapat membantu perusahaan kami memenangkan hak agensi Hongyan Xiao, saya akan mempercayai kata-kata Anda. Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Harvey mengangguk, saya akan menghubungi perusahaan Qianzi dan meminta mereka untuk hak agensi adalah diberikan kepadamu. Petik 2. Harvey, aku baru saja mengatakan itu, apakah kamu masih menganggapnya serius? Petik 2. Zheng Yingying tiba-tiba terdiam, aku berkata Harvey, apakah kamu tahu seberapa kuat Qianzi? Katakan dengan kasar, Qianzi saat ini perusahaan kosmetik terbesar di China Shipping. Selain itu, Qianzi juga merupakan perusahaan di bawah keluarga Shen China Shipping. Sumber daya, kontak, dan dana yang mereka miliki tidak sebanding dengan perusahaan biasa. Untuk perusahaan seperti ini, apalagi Anda orang biasa seperti itu, bahkan Departemen Store Yongxing kami, tidak mampu mendaki tinggi, oke. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, jangan khawatir, hak agensi, Hongyan Xiao, di Fujian Selatan harus menjadi milikmu, kamu tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Zheng Yingying sedikit kesal dan merasa bahwa Harvey terlalu sok, apakah kamu pikir kamu adalah ketua Qianzi? Kamu dapat memutuskan siapa yang memiliki surat kuasa dalam satu kalimat. Petik 2. Harvey tertawa, Yingying, bagaimana kamu tahu, aku memang ketua Qianzi? Petik 2. Kamu, jika kamu adalah ketua Qianzi, maka aku masih wanita tertua dari keluarga Shen. Petik 2. Zheng Yingying langsung marah. Nona Shen sekarang adalah pegawaiku. Petik 2. Harvey berkata jujur. Ya, kamu adalah ketua Qianzi, dan keluarga Nona Shen tertua bekerja untukmu. Kamu yang terbaik, oke. Petik 2. Zheng Yingying menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Harvey terlalu arogan dan arogan. Dari lubuk hatinya, dia lebih memandang rendah Harvey. Dia tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa kedua keluarga memiliki hubungan yang baik di masa lalu, jika dia mengusirnya sekarang, ayahnya pasti akan marah.
Yah, bersabarlah untuk sementara waktu. Lagi pula, dengan dirinya dan ibunya di sini, orang ini tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengapa tidak ada yang percaya kebenaran. Setelah mengemudi selama lebih dari setengah jam, mobil tiba di area villa halaman Rongqiao di Rongcheng. Meskipun Rongqiao Courtyard hanya dianggap sebagai area villa kelas menengah di Rongcheng, setiap villa juga berukuran beberapa juta, yang benar-benar tidak terjangkau untuk orang biasa. Tampaknya keluarga Zheng Yongxing memang kaya sekarang. Tak lama kemudian, mobil berhenti di pintu masuk Villa No. 13. Ketika saya keluar dari mobil, saya mendengar tawa hangat. Haha, Harvey, kamu di sini. Petik 2. Saya melihat seorang pria parubaya dengan tubuh agak gemuk dan rambut pendek ramping berjalan keluar. Meskipun wajah pria parubaya itu berkerut dan matanya dipenuhi dengan perubahan, Harvey sekilas mengenali bahwa pria itu adalah Zheng Yongxing. Paman Zheng. Petik 2. Harvey berjalan sambil tersenyum. Zheng Yongxing memandang Harvey dari atas ke bawah, lalu menepuk pundak Harvey, dan berkata sambil tersenyum panjang, lumayan, dia memang berbakat. Petik 2. Ayah, di mana kamu melihat bakatnya? Petik 2. Zheng Yingying tidak bisa. T membantu memutar matanya, lihat dia, datang menemui kami, dan jangan katakan untuk membersihkan. Aku merasa malu berjalan dengannya dengan pakaian kuno seperti itu. Petik 2. Yingying, apa yang kamu bicarakan? Aku pikir Harvey mengenakan gaun ini. Ini bagus, terlihat bersih dan segar, betapa indahnya. Petik 2. Zheng Yongxing memelototi Zheng Yingying, dan kemudian berkata, Harvey, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan dia, anak ini telah dimanjakan olehku. Ayo pergi, makanannya sudah siap. Aku akan menunggumu. Petik 2. Dengan itu, Zheng Yongxing menyeret Harvey ke dalam rumah. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat seorang wanita cantik dan anggun dengan congsam hitam berjalan mendekat. Wanita ini adalah istri Zheng Yongxing, Pan Xiaoyue. Mungkin karena dia kaya sekarang, tetapi Pan Xiaoyue terpelihara dengan baik, dan tahun-tahun hanya meninggalkan bekas dangkal di wajahnya. Halo Bibi. Petik 2. Harvey menyapa sambil tersenyum. Pan Xiaoyue memandang Harvey ke atas dan ke bawah, mengangguk ringan, dan berkata dengan hangat, datang dan makan. Petik 2. Setelah duduk, Zheng Yongxing membuka sebotol Maotai dan bertanya sambil tersenyum, nak, bisakah kamu minum? Petik 2. Ya. Harvey mengangguk. Haha, bagus, bagus. Petik 2. Zheng Yongxing tertawa, hari ini kamu bisa minum dengan pamanmu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zheng Yongxing menuangkan segelas anggur untuk dirinya dan Harvey. Zheng Yongxing mendentingkan gelas dengan Harvey, menyesap anggur, dan menghela nafas, di mana saja kamu sejak ibumu meninggal. Aku akan menjemputmu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu sama sekali. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Paman Zheng, sejak ibuku meninggal, aku sudah berada di luar, dan aku sudah berada di luar selama beberapa tahun, dan aku baru kembali sekarang. Tahun, kan? Ayahmu menghilang tanpa alasan. Ibuku mengalami kecelakaan mobil lagi, hei. Petik 2. Zheng Yongxing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, nak, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Kamu bersenang-senang di Rongcheng beberapa hari ini, makan, minum, dan bersenang-senang, Zheng Sukuan. Tidak perlu menyimpan uang untuk. Paman Zheng punya uang sekarang. Setelah Anda bermain selama beberapa hari, saya akan mengatur pekerjaan untuk Anda di perusahaan, selama kamu bekerja keras, Paman Zheng tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Bab 427. Begitu kata-kata ini keluar, ibu dan anak Pan Xiaoyue dan Zheng Yingying tercengang. Batuk-batuk. Petik 2. Pan Xiaoyue batuk 2 kali. Xiaoyue, ada apa? Petik 2. Zheng Yongxing tampak bingung. Pan Xiaoyue tersenyum dan berkata, Yongxing, kamu bisa tinggal bersama Harvey di sini selama beberapa hari. Adapun mengatur pekerjaan, kamu harus menanyakan pendapat Harvey terlebih dahulu. Mungkin Harvey memiliki pekerjaan yang lebih baik di Aurus Hills, kamu mengaturnya tanpa izin adalah tidak terlalu bagus. Petik 2. Hehe, itu yang aku katakan. Zheng Yongxing menepuk dahinya, memandang Harvey, dan bertanya, Harvey, apa yang kamu lakukan di Aurus Hills sekarang? Petik 2. Ayah, Harvey ada di sini sekarang. Aurus Hills sangat cantik. Dia adalah ketua perusahaan Qianzi, dan wanita tertua dari keluarga Shen adalah karyawannya. Petik 2. Zheng Yingying menjawab sambil tersenyum. Yingying, jangan bicara omong kosong. Petik 2. Zheng Yongxing memarahi, aku tahu kamu tidak bisa melihat Harvey sekarang, tapi kamu tidak bisa mengejeknya seperti ini. Menurut pendapatku, selama Harvey mau bekerja keras, dia pasti akan menonjol di masa depan. Mungkin keluarga kita akan berhasil di masa depan. Aku ingin menyentuh cahayanya. Petik 2. Zheng Yingying tampak bersalah, ayah, dia sendiri yang mengatakan ini, bukan aku. Sun hanya bercanda denganmu, apakah kamu serius? Zheng Yongxing menjawab dengan marah, lalu menatap Harvey dan berkata, Harvey, kita harus lebih sedikit berbicara tentang kata-kata besar seperti itu di masa depan. Selangkah demi selangkah. Petik 2. Begitu, Paman Zheng. Petik 2. Harvey mengangguk. Mengangguk, tidak keberatan. Bagaimanapun, dia bisa melihat bahwa Zheng Yongxing benar-benar peduli pada dirinya sendiri. Xiao Harvey, apa yang sebenarnya kamu lakukan di Aurus Hills sekarang? Petik 2. Pan Xiaoyue menyesap limun dan bertanya dengan santai.
Harvey berpikir sejenak, dan menjawab dengan jujur, tidak ada pekerjaan khusus, lakukan saja semuanya. Petik 2. Ini memang kebenarannya. Bahkan Harvey sendiri tidak tahu berapa banyak properti yang dia miliki dan berapa banyak perusahaan yang dia miliki sahamnya. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia akan menghasilkan uang setiap bulan, mulai dari beberapa juta hingga puluhan juta. Xiao Harvey, apakah kamu tidak memiliki pekerjaan serius sampai sekarang? Petik 2. Pan Xiao Yue tampak terkejut, jelas tidak menyangka Harvey begitu buruk. Penghinaan di mata Zheng Yingying juga menjadi lebih kuat. Petik 2. Harvey tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu dia. Petik 2. Zheng Yongxing membanting meja, Paman Zheng akan membantumu mengatur urusan pekerjaan. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Harvey bahkan belum lulus SMA, pekerjaan apa yang akan kamu bantu untuk dia atur? Dia bergabung dengan perusahaan, itu tidak adil bagi karyawan lama di perusahaan. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin untuk mengatur pekerjaan. Petik 2. Pan Xiao Yue langsung membalas. Ya, ayah, perusahaan kami bukan organisasi amal, jadi kami tidak dapat mendukung seseorang yang menganggur, kan? Petik 2. Zheng Yingying juga menjawab. Apa maksudmu? Saya ketua perusahaan, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Juga, Harvey dan ayahnya adalah saudara, saya tidak peduli siapa yang peduli padanya. Petik 2. Melihat itu Pan Xiao Yue dan Zheng Yingying membantahnya, Zheng Yongxing tiba-tiba menjadi marah goreng. Melihat keluarga Zheng Yongxing akan bertengkar, Harvey menghela nafas, dan kemudian dengan cepat berbicara. Paman Zheng, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Saya datang ke Rongcheng kali ini, pertama untuk mengunjungi Anda, dan kedua untuk melakukan sesuatu. Ketika masalah ini selesai, saya akan kembali ke Aorus Hills. Petik 2. Apakah kamu mendengar, mereka tidak membutuhkan bantuanmu, kamu masih berusaha membantu mereka, itu lucu. Petik 2. Pan Xiao Yue melipat tangannya dan berkata dengan dingin. Bisakah kamu mengatakan lebih sedikit? Petik 2. Zheng Yongxing memelototi Pan Xiao Yue dan meraung. Kamu meneriakiku untuk orang luar. Petik 2. Pan Xiao Yue juga marah. Melihat keduanya akan bertengkar, Harvey tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dan siap untuk pergi setelah memberikan hadiah. Jadi Harvey mengeluarkan 3 kotak dari tas kanvas dan menyerahkannya kepada Zheng Yongxing. Paman Zheng, ini adalah hadiah yang saya bawakan untuk Anda. Gelang giok manik untuk Anda, gelang giok untuk Bibi, dan Buddha giok untuk Yingying. Ketiga perhiasan ini semuanya telah dibuka, dan ada meditasi menenangkan saraf, melindungi tubuh dan mengusir roh jahat. Petik 2. Apakah kamu melihatnya, seseorang datang ke sini dan membawakan kami hadiah? Petik 2. Zheng Yongxing membuka kotak itu dan mengambil gelang manik-manik giok, gelang ini adalah pengerjaan yang bagus. Paman Zheng sangat menyukainya. Petik 2. Mengatakan itu, Zheng Yongxing meletakkannya di pergelangan tangannya. Pengerjaannya terlihat sangat bagus, tetapi mengapa bahkan tidak memiliki label atau sertifikat? Itu tidak mungkin produk palsu dan jelek, kan? Petik 2. Pan Xiao Yue mengambil gelang giok dan meliriknya, tampak bingung. Bu, lihat kebajikan Harvey, apakah dia tampak seperti seseorang yang mampu membeli gelang batu giok asli? Petik 2. Zheng Yingying melirik Buddha batu giok yang diberikan Harvey padanya, dan bahkan tidak repot-repot menyentuhnya. Dari sudut pandangnya, Harvey berpakaian dengan cara kuno, dia bahkan tidak memiliki barang berharga di tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki pekerjaan serius di Aorus Hills, jadi dia pasti sangat miskin. Dia akan malu memakai sesuatu yang diberikan orang seperti ini padanya. Itu palsu, terima kasih padaku, aku senang. Petik 2. Kata Pan Xiao Yue, dan melemparkan gelang giok langsung ke dalam kotak. Harvey, jangan khawatir tentang mereka, bahkan jika itu palsu, Paman Zheng menyukainya. Zheng Yongxing berkata sambil tersenyum. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Paman Zheng, barang-barang yang saya berikan kepada Anda tidak palsu, semuanya asli. Ketiga perhiasan ini semuanya terbuat dari giok hijau kekaisaran kaca, dan mereka juga cerah. Jadi, Bibi, Yingying lebih baik agar kamu memakainya di tubuhmu. Petik 2. Harvey, bisakah kamu berhenti membual? Zheng Yingying tidak bisa mendengarkan lagi, apakah kamu tahu betapa berharganya? Batu giok hijau kekaisaran. Sepotong perhiasan berharga setidaknya puluhan juta dolar, dan kamu mampu membelinya. Petik 2. Wajah Zheng Yongxing juga sedikit jelek ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Dia menepuk bahu Harvey dan berkata, Harvey, anak muda, jangan terlalu sombong, dan jangan berbohong kepada orang lain untuk sedikit wajah. Meskipun Paman Zheng tidak tahu banyak tentang batu giok, dia telah mendengar dari beberapa. 3 perhiasan ini jika itu benar-benar batu giok hijau kekaisaran tipe kaca, harganya setidaknya puluhan juta. Apakah Anda pikir Anda mampu membeli puluhan juta perhiasan sekarang? Petik 2. Harvey membuka mulutnya, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena orang lain tidak percaya, tidak ada gunanya menjelaskannya sendiri. Paman Zheng, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Petik 2. Harvey menyapanya, lalu mengambil tas kanvasnya dan bersiap untuk pergi. Dan masih banyak lagi. Petik 2. Zheng Yongxing menghentikan Harvey, lalu mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Harvey. Wah, ada 500.000 di dalamnya, Anda dapat mengambil uang ini dan bermain di Rongcheng selama beberapa hari.
Paman Zeng akan bertanya lagi kepada Anda. Untuk melihat apakah saya dapat membantu Anda menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk Anda. Petik 2. Paman Zeng, saya akan mengambil uangnya, dan saya tidak membutuhkan uang itu. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya dan langsung meninggalkan villa. Haha, aku cukup kuat, aku bahkan tidak menginginkan uang. Petik 2. Pan Xiaoyue berkata sambil mencibir. Itu saja kamu, biarkan kamu mengatakan. Beberapa kata lebih sedikit, tetapi kamu terus berbicara. Zeng Yongxing menyalakan sebatang rokok dengan kesal. Singkatnya, tidak apa-apa membiarkan Harvey bermain di sini selama beberapa hari, tetapi dia tidak boleh dibawa ke perusahaan. Petik 2. Pan Xiaoyue melipat tangannya dan melanjutkan, juga, gagasan untuk membiarkan Harvey dan keluarga kita Ying Ying lihat kemana-mana, hentikan secepat mungkin. Dia dan Ying Ying kita sama sekali bukan dari dunia yang sama, dan dia tidak layak untuk Ying Ying kita. Petik 2. Bab 428. Zeng Yongxing menghela nafas dan berkata dengan tidak puas, apa artinya menjadi tidak layak? Ketika Anda mengikuti saya tidak punya uang, tapi sekarang saya masih keluar. Petik 2. Pan Xiaoyue memutar matanya ke arah Zeng Yongxing, itu tergantung tidak mungkin bagi semua orang untuk menjadi stok potensial. Petik 2. Pokoknya, menurutku Harvey adalah anak yang baik. Petik 2. Zeng Yongxing menjawab. Di mana dia? Petik 2. Pan Xiaoyue mencibir, saya tidak berpikir dia memiliki keterampilan sama sekali. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang serius. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki pekerjaan. Saya suka membual. Apakah kamu tidak mendengarkan Ying Ying? Anak itu membual bahwa dia adalah ketua Qianzi, dan mengatakan bahwa wanita tertua dari keluarga Shen adalah karyawannya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengatakan bahwa perhiasan yang dia berikan kita terbuat dari batu giok hijau kekaisaran. Ya. Katamu, bukankah dia menjalankan kereta dengan mulut penuh omong kosong? Petik 2. Zeng Ying Ying menggesek ponselnya dan menjawab, Ibu benar, bagaimanapun, tidak peduli apa, aku akan melakukannya tidak pernah bersama orang seperti ini. Ya. Petik 2. Orang muda itu baik hati, bukankah normal memiliki kesombongan? Petik 2. Zeng Yongxing mengerutkan kening, juga, kamu hanya melihat kekurangan Harvey, tidakkah kamu melihat kelebihannya? Petik 2. Kelebihan. Petik 2. Zeng Ying Ying dengan berlebihan bertanya, apakah dia memiliki kelebihan? Petik 2. Zeng Yongxing berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, Harvey tidak dipermalukan oleh orang lain, dan dia tidak serakah akan uang. Anda telah mengejeknya. Barusan, bisakah kamu melihatnya marah? Dan dia bilang dia ingin membantunya memperkenalkan pekerjaan itu, tapi dia tidak setuju. Lagi pula, dia tidak ingin 500.000 yang kuberikan padanya. Bukankah itu keuntungan? Petik 2. Keuntungan macam apa ini? Petik 2. Pan Xiaoyue mencibir, menurut saya, anak itu tahu berapa beratnya, jadi dia tidak berani marah atau membantahnya. Ini semakin membuktikan bahwa dia lemah dan tidak kompeten. Selain itu, anak itu sangat sombong dan sangat sombong. Untuk menyelamatkan muka, tentu saja dia tidak akan mengambil 500.000 yang kamu berikan padanya. Petik 2. Kamu. Itu tidak masuk akal. Petik 2. Zeng Yongxing mendengus dan hendak naik ke atas ketika dia mendengar ledakan teriakan dari luar. Zeng tua. Petik 2. Saya melihat 3 pria parubaya dengan pakaian kasual masuk sambil tersenyum. Oh, Tuan Ma, Tuan Zhang, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Pan Xiaoyue menyapanya dengan senyum, sangat penuh kasih sayang. Zeng Yongxing dan Zeng Ying Ying juga dengan cepat mengikuti. Paman Ma, Paman Zhang, halo. Petik 2. Zeng Ying Ying menyapa dengan hormat. Orang-orang yang dia panggil Paman Ma dan Paman Zhang adalah tetangga mereka, keduanya adalah bos besar perusahaan. Salah satunya adalah bisnis catering bernama Ma Liwen, dan yang lainnya adalah bisnis retail dan grosir bernama Zhang Xiangyu. Lao Ma, Lao Zhang, apakah kamu ada hubungannya denganku? Petik 2. Zeng Yongxing bertanya sambil tersenyum. Ma Liwen tersenyum dan berkata, Zeng tua, bukankah kita membuat janji untuk pergi memancing di akhir pekan? Hari ini adalah akhir pekan, apakah kamu lupa? Zeng tua, kita punya satu nelayan lagi sekarang. Ma Liwen tersenyum, dan kemudian dengan sungguh-sungguh memperkenalkan bahwa dia akan mengikuti di belakang, mengenakan kacamata berbingkai emas pria parubaya itu, kemari, biarkan aku perkenalkan Anda, ini Tuan Su Zeng Yang, Wakil Presiden Asosiasi Giok Fujian Selatan kami. Petik 2. Zeng Yongxing tertegun sejenak, lalu bergegas menemuinya dan mengulurkan tangannya, Tuan Su, saya sudah lama mendengar nama Anda Zeng, senang bertemu dengan Anda. Petik 2. Su Zeng Yang tersenyum, ketenaran Tuan Zeng tidak kecil sekarang. Ah, Toserba Yongxing menjadi semakin terkenal di Rongcheng kami. Petik 2. Malu dan malu. Petik 2. Zeng Yongxing melambaikan tangannya, reputasi saya tidak ada bandingannya dengan Tuan Su. Petik 2. Zeng terlalu rendah hati. Petik 2. Su Zeng yang hehe tersenyum. Tuan Su, karena Anda adalah wakil presiden asosiasi giok, Anda harus mengenal batu giok dengan sangat baik, kan? Petik 2. Pada saat ini, Pan Xiaoyue datang dengan tergesa-gesa. Aku mengerti sedikit. Petik 2. Su Zeng yang menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, bisakah Tuan Su membantu kami mengidentifikasi beberapa perhiasan batu giok? Pan Xiaoyue berkata sambil tersenyum. Zeng Yongxing tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Pan Xiaoyue.
Namun, Zheng Yingying segera mengerti. Su Zhengyang tersenyum kecil, tentu saja bisa. Petik 2. Terima kasih, Tuan Su. Petik 2. Pan Xiaoyue berterima kasih padanya, lalu mengambil gelang giok yang baru saja dikirim Harvey dari Komandan Meja, dan menyerahkannya kepada Su Zhengyang. Tuan Su, gelang ini itu diberikan kepada saya oleh putra seorang teman kami. Anak laki-laki itu berkata, gelang ini terbuat dari batu giok hijau kekaisaran, dan sangat berharga. Saya tidak tahu banyak tentang batu giok, jadi saya ingin memintamu untuk membantuku. Petik 2. Mendengar ini, Zheng Yongxing langsung tidak senang. Xiaoyue, itu sudah cukup, apakah benar-benar penting untuk menjadi palsu? Yang penting adalah pikiranmu, bukan? Petik 2. Pan Xiaoyue mendengus pelan, anak itu terus mengatakan bahwa perhiasan ini asli, lalu sekarang Tuan Su ada di sini, ada apa dengan penilaiannya? Petik 2. Ya, ayah, tidak apa-apa setelah penilaian. Jika itu benar, itu akan menjadi bukti lebih dari niat Harvey, bukan? Petik 2. Zheng Yingying juga bergema. Tentu saja, dia tidak berpikir ketiga perhiasan ini asli. Alasan mengapa dia sangat membantu adalah untuk memberitahu ayahnya bahwa Harvey adalah pembohong yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Nona, ini dari mana gelang itu berasal? Pada saat ini, suara Su Zheng yang tiba-tiba berdering. Tuan Su, ini diberikan kepada saya oleh putra seorang teman kita. Ada apa? Petik 2. Pan Xiaoyue tampak bingung. Bagaimana situasinya, mengapa Tuan Su begitu bersemangat? Zheng Yongxing dan Zheng Yingying juga sangat bingung. Nyonya, gelang giok ini memang terbuat dari giok hijau kekaisaran. Petik 2. Su Zhengyang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, juga, melihat pengerjaan yang sangat indah ini, saya dapat 100% yakin bahwa itu pasti berasal dari tangan Palando, tangan hantu, Burma. Petik 2. Palando, tangan hantu, Myanmar. Petik 2. Ma Liuendi. Samping terkejut, aku pernah mendengar tentang Palando. Petik 2. Palando adalah master ukiran batu giok pertama di Myanmar, dan bahkan menempati peringkat 10 besar di dunia. Dikatakan bahwa setiap perhiasan giok yang diukir olehnya akan bernilai 2 kali lipat dari perhiasan giok biasa. Petik 2. Tuan Ma benar. Petik 2. Su Zhengyang mengangguk dan berkata, saya secara konservatif memperkirakan bahwa gelang giok ini bernilai setidaknya 20 juta. Petik 2. Mendengar ini, Pan Xiaoyue tercengang. Zheng Yongxing dan Zheng Yingying juga tercengang. Jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa gelang giok ini nyata. Apalagi gelang giok ini masih dari tangan pengukir giok pertama di Myanmar, harganya 20 juta. Tuan Su, kamu membacanya dengan benar, gelang giok ini sangat berharga. Petik 2. Pan Xiaoyue menelan ludah, masih sedikit tidak percaya. Nyonya, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi saya masih tahu sedikit tentang batu giok. Bahkan jika saya menunjukkannya kepada presiden kita, dia akan mengatakan hal yang sama. Jawab Su Zhengyang dengan pasti, lalu dia mengambilnya. Aku mengambil gelang giok itu, melihatnya dengan cermat, dan merasakannya dengan tanganku. Setelah 1 menit, pupil matanya tiba-tiba mengecil, kaget, dan dia berteriak dengan suara gemetar, sayang. Ini bayi sungguhan. Petik 2. Bab 429. Seruan Su Zhengyang mengejutkan semua orang yang hadir. Tuan Su, ada apa? Petik 2. Zheng Yongxing bertanya dengan cepat. Pan Xiaoyue dan beberapa lainnya juga memandang Su Zhengyang. Su Zhengyang menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata perlahan, Tuan Zheng, gelang giok ini sekarang lebih dari sekadar perhiasan. Petik 2. Ini bukan perhiasan, apalagi yang bisa dilakukan. Petik 2. Pan Xiaoyue bertanya dengan aneh. Senjata ajaib. Petik 2. Su Zhengyang meludahkan 2 kata dengan berat. Senjata ajaib. Petik 2. Zheng Yongxing, Ma Liwen dan Zhang Xiangyu tercengang pada saat yang sama begitu kata-kata ini keluar. Apa senjata ajaib itu? Petik 2. Pan Xiaoyue bingung. Zheng Yingying juga bingung. Su Zhengyang menjelaskan sambil tersenyum, umumnya, benda-benda yang telah dibuka oleh ahli metafisika Feng Shui bisa disebut alat dharma. Ada banyak fungsi dan efek alat sulap, ada yang bisa digunakan untuk mengusir roh jahat, dan beberapa dapat diangkut. Untuk menghasilkan kekayaan, beberapa dapat menghancurkan kejahatan dan menghilangkan bencana, Tentu saja, semakin tinggi ahli metafisika Feng Shui Tao, semakin besar kemanjuran dan fungsi alat ajaib. Guru terkenal Li Xuanji, karena Taoismenya yang tinggi, ia diterima oleh dihormati dan dikagumi oleh banyak orang kaya dan terkenal tidak dapat melihatnya bahkan jika mereka ingin melihatnya. Oleh Guru Li memang memiliki efek yang hebat. Petik 2. Lalu apa efek yang dimiliki gelang giok ini? Petik 2. Pan Xiaoyue dengan cepat bertanya. Su Zhengyang menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, gelang giok ini hangat, dan tampaknya ada cahaya biru yang mengalir di dalamnya, jelas memiliki spiritualitas. Mereka yang bisa membuat instrumen seperti itu, saya khawatir Daoxing sebanding dengan Guru Li, dan bahkan mungkin melampaui Guru Li. Jika tebakan saya benar, gelang batu giok ini seharusnya bisa bermeditasi, menenangkan pikiran, mengusir roh jahat, dan menghancurkan roh jahat. Tentu saja, mungkin gelang giok ini memiliki fungsi lain, tetapi saya memiliki sedikit pengetahuan dan tidak dapat melihatnya untuk sementara waktu. Singkatnya, gelang giok ini sekarang menjadi harta karun, dan nilainya jauh melebihi 20 juta. Saya khawatir, bahkan jika itu 100 juta yuan, seseorang akan membelinya. Petik 2. 100 juta. Petik 2.
Semua orang yang hadir tercengang pada saat yang sama. Terutama Pan Xiaoyue, yang benar-benar tercengang. Gelang giok, yang baru saja dianggap sebagai produk palsu dan inferior, bernilai 100 juta. Paman Su. Ini. Budak giok ini juga merupakan hukum. Perangkat. Zheng Yingying mengambil budak giok dari meja dan menyerahkannya kepada Su Zhengyang, suaranya bergetar. Tuan Su, dan gelang manik giok ini, apakah itu juga senjata ajaib? Zheng Yongxing melepas gelang di pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Su Zhengyang. Su Zhengyang mengambil gelang manik-manik giok dan budak giok dan melihatnya dengan cermat. Butuh 10 menit. Petik 2. Seruan Su Zhengyang terdengar di villa. Dia memandang Zheng Yongxing dan ketiganya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Siapa yang begitu murah hati, memberimu 3 instrumen ajaib? Petik 2. Begitu kata ini keluar. Zheng Yongxing, Pan Xiaoyue dan Zheng Yingying semuanya ngeri dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Harvey sebelum dia pergi ternyata benar. Perhiasan senilai setidaknya 300 juta akan menjadi diberikan jika Anda mengatakannya. Itu membuat mereka merasa sedikit tidak nyata, seperti mimpi. Zheng tua, putra temanmu sangat baik padamu, tidak ada yang perlu dikatakan. Begitu dia menembak, dia memiliki 3 senjata ajaib. Aku benar-benar iri padaku, kata Ma Liwen dengan iri di wajahnya. Zhang Xiangyu juga melingkarkan lengannya di bahu Zheng Yongxing dan berkata sambil tersenyum, Zheng tua, jika ada hal-hal baik seperti itu di masa depan, mari bantu kami mendapatkan beberapa dari mereka. Sangat mudah untuk membicarakan uang. Petik 2. Pan Xiaoyue dan Zheng Yingying sedikit malu. Mereka tidak menyangka bahwa perhiasan yang diberikan Harvey kepada mereka adalah nyata, dan itu memiliki banyak efek. Su Zhengyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Zheng, siapa nama putra teman Anda? Di mana dia sekarang? Petik 2. Anak itu bernama Harvey dan sudah pergi. Ada apa, Tuan Su? Petik 2. Zheng Yongxing tampak bingung. Su Zhengyang menghela nafas dan berkata, sejujurnya, Tuan Su, presiden kita merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik baru-baru ini, seolah-olah dia terjerat dalam sesuatu yang kotor. Presiden kita juga telah mengundang banyak guru dan biksu terkemuka untuk menontonnya. Tetapi tidak berhasil pada akhirnya. Jadi, saya ingin bertemu Pak Harvey dan bertanya kepada Pak Harvey, master mana yang menyerahkan 3 instrumen ini. Mungkin menemukan master itu bisa menyelesaikan masalah presiden kita. Ada masalah. Oke. Tuan Su, saya akan membuat janji dengan anak itu ketika saya punya waktu. Petik 2. Zheng Yongxing mengangguk dan setuju. Bahkan, dia juga ingin tahu dari mana Harvey mendapatkan ketiga perhiasan ini. Setelah mengobrol sebentar, Zheng Yongxing dan Su Zhengyang pergi. Ketika Zheng Yongxing pergi, Pan Xiaoyue masih belum pulih dari keterkejutannya, memegang gelang giok dengan linglung. Zheng Yingying mengerutkan kening dan berkata, Bu, Anda tidak benar-benar percaya bahwa ketiga perhiasan ini dibeli oleh Harvey. Apakah Anda melihatnya sebagai seseorang dengan begitu banyak uang? Jika dia benar-benar kaya, mengapa dia datang untuk bergabung dengan ayahku? Selain itu, Tuan Su juga baru saja mengatakan bahwa master yang disucikan dari 3 perhiasan ini adalah master metafisika Feng Shui yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Master Li yang terkenal. Dengan identitas, status, dan level anak itu, bagaimana mungkin mengenal master seperti itu? Petik 2. Lalu bagaimana dia mendapatkan 3 perhiasan ini? Pan Xiaoyue bertanya. Itu mungkin dicuri. Petik 2. Zheng Yingying menyipitkan matanya dan menjawab dengan pasti. Hah? Petik 2. Petik 2. Pan Xiaoyue terkejut, dicuri. Petik 2. Petik 2. Ini yang paling mungkin. Petik 2. Zheng Yingying mengangguk, jadi, ketika ayah kembali, kita harus membicarakan ini dengan ayah. Jika ketiga perhiasan ini benar-benar dicuri oleh Harvey, maka kita harus segera melepaskan diri darinya, tetapi kita tidak dapat dilukai olehnya. Petik 2. Ya, itu masuk akal. Kita tidak bisa membiarkan anak itu terlibat dalam keluarga kita. Petik 2. Pan Xiaoyue dengan cepat mengangguk setuju. Dia juga percaya apa yang dikatakan Zheng Yingying. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak memiliki ayah atau ibu, bahkan tidak lulus dari sekolah menengah, dan tidak memiliki pekerjaan yang serius, dapat membeli perhiasan yang disebut senjata Dharma, aku sendiri sangat menghibur, dan aku benar-benar percaya. Setelah Harvey meninggalkan area Villa Rongqiao Courtyard, dia naik taksi dan langsung menuju klub jembatan biru. Adapun apa Pan Xiaoyue dan ibu dan anak perempuan Zheng Yingying memperlakukannya sikap, dia tidak membawanya ke hati. Mereka terlalu berbeda dari levelnya, jadi normal untuk tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Tidak perlu memiliki pengetahuan umum dengan mereka. Bagaimanapun, yang bisa dia yakini adalah bahwa Zheng Yongxing tulus padanya. Jadi, mari kita bantu Zheng Yongxing. Memikirkan hal ini, Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon Saint Veronica. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Saudara Harvey, apakah ada yang perlu Anda panggil saya? Petik 2. Veronica, apakah Anda memilih agen untuk Hongyan Xiao di Fujian Selatan? Petik 2. Harvey bertanya langsung pada intinya. Ya, Saudara Harvey, sekarang ada 8 perusahaan di Fujian Selatan yang bersaing untuk hak keagenan, dan kami masih memilih. Lagi pula, pasar di Fujian Selatan juga cukup besar, jadi kami harus memilih dengan hati-hati. Memikirkan Yongxing Department Store. Petik 2.
Yongxing Department Store memang termasuk di antara 8 perusahaan ini, tetapi kekuatan keseluruhan Yongxing sedikit lebih lemah, jadi prioritas kami bukanlah Yongxing, tetapi beberapa perusahaan lain. Petik 2. Bab 430.